أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur, sehat walafiat hingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita, ibu bapak kita, guru-guru kita semua yang mulia Allah zahir dan batin seumur hidup. Menyambung pelajaran kita, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhluwa. Ini masih bicara masalah keutamaan ilmu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpindah berangkat karena hendak belajar ilmu, yakni ilmu agama, niscaya diampuni baginya dahulu daripada bahwa melangkah ia daripada tempatnya, yakni jika menghendaki dengan belajar itu bagi wajah Allah Ta'ala. Artinya niatnya berangkat itu wujud-wujud lillahi ta'ala. Jadi kita nih misal sudah berniat, aku subuh ini hendak menuntut ilmu. Jadi sebelum berangkat itu sudah dosa diampuni. Asal niat nang wujud-wujud ikhlas karena Allah, nang wujud-wujud hendak menuntut ilmu, hendak mengamalkan. Karena orang menuntut ilmu itu di dalam kitab Marakil Ubudiyah itu ada terbagi kepada 3. Ujar Imam Ghazali. Nah, dalam kitab Bidayatul Hidayah, sarahnya itu Marakil Ubudiyah. Ujar Sidin, ada orang yang menuntut ilmu itu tujuannya untuk supaya menjadikan ilmu tadi modal untuk beramal, dan amal ini untuk bekal sampai mati sampai ke akhirat. Itu tentang selamat. Kalau tentang kedua, ilmu dijadikannya sebagai wasilah untuk memperbanyak harta. Nah ini mengkhawatirkan kalau kan sampai bertobat matinya suruh khotimah. Dan ketiga, orang yang dikuasai oleh syaitan. Jadi justru ilmunya itu digunakannya itu untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan, untuk semua urusan dunia. Karena hartanya sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, jadi nang bujur-bujur mendapat pahala tadi itu memang berangkat menuntut ilmu karena Allah, bujur-bujur hendak mengamalkan. Niatnya dulu hendak mengamalkan. Memang gak usah mengamalkan, mudah ada amalkan lagi, tetap niat kita hendak mengamalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahu indallahi qurama mukramun makrumun. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan olehmu akan ulama karena bahwasanya mereka itu di sisi Allah dimuliakan, yakni dimuliakan juga oleh para malaikat dan yang lainnya. Tapi ternyata kenyataan memang ada orang yang membenci ulama. Kenapa? Karena si ulama ini bertentangan dengan kehendaknya urusan dunia. Orangnya kalian berjual sapu, misalnya, kada sembahyang, menjablay,
ya. Lalu ulamanya menyampaikan itu haram, dosa, masuk neraka, lalu sari kayaknya. Jadi musuhnya ulama. Nah ini, sedangkan ulama itu adalah orang yang mulia di sisi Allah, di sisi para malaikatnya. Derajat yang paling tinggi setelah kenabian itu adalah ulama. Jadi ulama itu setelah nabi itu ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu mewarisi nabi-nabi. Tapi yang dimaksud ulama tentunya ulama akhirat, bukan ulama dunia. Artinya ulama yang ulama yang jahat. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, ulama usul itu Yazidin dalam hadis Nabi disampaikan itu jam Nabi lebih jahat daripada Dajjal, lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Gitu. Kenapa? Karena Dajjal itu sudah jelas kafir. Nah, kalau ulama ini kalau dia berfatwa, nah ini maka orang mengikuti, ini lebih berbahaya fatwanya. Sedangkan fatwanya sesat. Kalau fatwanya yang baik, Bapak ini fatwanya yang menyesatkan. Lantaran dapat sogokan yang asalnya haram dipatwakan menjadi halal karena nampak dapat sogokan 2 miliar misalnya. Nah jadi itu yang dikhawatirkan Nabi itu ulama usul, ulama jahat. Jadi simbolnya ulama, tapi dalamnya adalah hantu syaitan. Nah jadi orang memuliakan ulama itu adalah orang yang memang orang tahu dengan derajat ulama. Apalagi ulamanya pula misalnya habaib makinnya. Nah, habaib itu ada alim luar biasa sudah karena darah dagingnya itu mengalir itu dari Nabi asalnya. Nah jika dilihat Nabi, apalagi alim makinnya. Dan satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majelisnya, artinya membacakan kitab, meriwayatkan cerita-cerita apakah ilmu. Nah, apabila orang alimnya sedang berkhabar dengan ilmu padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia, ini saya menjadikan Allah Ta'ala daripada tiap kalimat yang keluar daripada mulutnya satu malaikat yang memintakan ampun baginya dan bagi orang yang mendengarnya hingga hari kiamat." Itu riwayat daripada Abu Hurairah. Artinya bila orang belajaran jangan bahasa kitanya nih, belajar ilmu agama, maka setiap kalimat yang keluar dari seorang alim itu dijadikan oleh Allah malaikat yang memintakan ampun sampai hari kiamat. Nah, memintakan ampun lawan si orang yang alim tadi dan orang yang mendamarakannya. Nah, jadi yang mendamarakan lawan yang membacakan kitabnya sama-sama. Mun saikung aja sepihak saja kan hakun. Gurunya aja diampuni Allah Ta'ala, muridnya ada khonbetah orang, ya kan? Muridnya aja dapat misalnya, gurunya aja, nah hakun juga, rugi juga. Nah jadi ini sama-sama. Jadi asal jadi ilmu itu ilmu agama yang bermanfaat dasar akhirat. Jadi setiap kalimat yang keluar dari mulut si guru tadi, si orang alim, nah maka itu dijadikan oleh Allah malaikat yang memintakan ampun kepada si gurunya dan kepada muridnya sampai hari kiamat. Jadi berapa banyaknya tuh mun hitung-hitungan makin lawas makin banyak pahalanya. Cuma mun talalu lawas moyak juga boleh. Katur murid sudah kada merasa lagi dijepai. Kalawasan, nah itu kan jangan juga ya barulah. Ya mun talalu lawas kira orang
Dalam dia mau turun ke masjid je. Oh dalam banyak lampian. Ada sempat lagi nak pegawai. Nah itu. Jadi kita bagi waktu lah. Nah, ini perkataan Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi. Jadi artinya Nabi yang bersabda tuh. Nah, jadi kita percaya aja sudah beriman sudah lawan Nabi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi kita akui sudah Nabi Nabi dan Rasul Nabi kita. Nah jadi kita percaya. Alhamdulillah telah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil 'alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka an-nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa memandang kepada muka orang yang alim satu pandangan dengan pandangan bahagia, senang, suka, maka Allah menjadikan daripada itu pandangan tadi akan malaikat yang memintakannya ampun sampai hari kiamat. Nah, jadi itu hadis Nabi juga. Apalagi Habib ulang alim makinnya. Untung kayak kita di sini ada kalau Habib Muhammad mengajar. Nah, alhamdulillah Habib alim. Beliau itu alim benar. Nah, itu tuh. Masya Allah, bersyukur kita alhamdulillah telah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah wa ma'wahul jannah. Ujar Nabi, siapa memuliakan orang alim sama sesungguhnya orang itu memuliakan akan dakwah. Ujar Nabi. Kenapa? Karena orang alim itu mengambil warisan dari Nabi. Jadi bila memuliakan orang alim, ujar Nabi, sama memuliakan lawan aku. Di ujar Nabi. Dan barang siapa memuliakan lawan dia, ujar Nabi, sama orang itu memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan akan Allah, tempatnya adalah surga. Tapi tentunya tadi kan bukan hanya sekadar memuliakan Nabi itu saja. Kita menurut lawan Nabi, mengikuti ajaran Nabi, amalkan sunnah Nabi. Namun cuma sekadar memuliakan tapi sembahyang kada, itu kata memuliakan Nabi katanya. Nah, itu justru menghinakan lawan Nabi. Kenapa? Nabi kan menganjurkan kita sembahyang, menyampaikan perintah dari Allah. Kada digawi, berarti sama yang menyakiti Nabi. Nah, itu berarti menghinakan lawan Nabi. Jadi memuliakan Nabi artinya mengikuti, menuruti lawan Nabi. Sunnah-sunnah Nabi yang dapat kita gawi itu gawi, berusaha kita. Dan setiap kita mengerjakan enam sunnah itu, kita ingatkan aku menuruti Nabi. Nah, apakah gawi enam sunnah supaya bernilai pahala? Jadi kita itu baganangan hati nih lawan Allah, lawan Nabi. Di setiap kita melakukan sunnah Nabi, nah apa aja sunnah Nabi itu banyak. Di dalam sembahyang ada, di dalam wudu ada. Jadi mulai berwudu, nah kayak apa sunnahnya, kayak apa rukunnya. Bila nak sunnah diniatakan mengikut Nabi, nah kayak apa di dalam sembahyang, apa-apa sunnah Nabi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sunnah Nabi. Hendak makan, ada aturan Nabi. Kalau ya Nabi baca Bismillah, jadi niat makan tadi Bismillah itu niat mengikuti Nabi. Nah itu dah. Jadi mengikut sunnah Nabi, pahala baca doa, ulang doa dari Nabi, niatnya mengikut Nabi. Jadi itu mengganang terus Nabi. Jadi dia itu Nabi aja Nabi. Maka kakanyangan makan tak behida kawisi ada juga ulang sunnah Nabi, ya kan? Nah, nambah lagi hendak kawisi yang Nabi baca bulu batis kiri. Jadi
Jadi mendahulukan batis kiri sahaja punya niatnya mengikut Nabi. Pahala harus kalian bisa duduk di sajadah menghadap kiblat, baca salawat, baca Quran, itu memang bujur sudah, tapi bukan terbatas di situ. Setiap pekerjaan kita bila ada sunnah Nabi niatakan ikut Nabi. Nah, sunnah Nabi pulang ke WC betul-betul pahala, jangan berbuka, turuti juga niat melaksanakan sunnah Nabi. Nah, batis pulang bersandal, beralas kaki, nah, itu jangan sampai kada bersandal karena apa? Niat mengikuti sunnah Nabi. Itu tuntung enak pulang. Tuntung bahwa dari WC keluar, yang Nabi benda bulu batis kanan. Jadi ingatkan sunnah Nabi. Mengikut Nabi, batis kanan berdahulu. Niatnya mengikuti Nabi. Nah, di situ aja banyak sudah. Jadi, yang penting itu kita ini mempraktikkan dalam kehidupan. Kita laksanakan itu dalam segala hal. Nah, jadi supaya dapat semua pekerjaan kita itu jadi pahala. Bahkan guring aja pun jadi pahala karena niat mengikut Nabi. Ya Nabi yang hendak guring berwudu, hendak guring bacaan, dulu baca hendak guring. Jangan ibadatan kabuyuhan, jangankan hendak berwudu, bismillah aja tak ingat. Ada beberapa sunnah, berubah sekaligus langsung. Nah, kan ingat lagi lo sunnah Nabi. Jangan ingatkan sunnah Nabi apa? Ya, pegawaian itu ada, ya terus contoh Nabi itu tidak ada mencontohkan. Nah, tinggal kita lagi tahu atau ada. Nah, lalu kalau kita sudah tahu, niatakan mengikut Nabi. Karena memang Nabi itu dijadikan oleh Allah untuk menjadi contoh. Nah, apa aja ada contoh dari Nabi, kebaikan, ya. Menang ada baik, jelas Nabi tidak mencontohkan, bahkan melarang. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, contoh tentang hati mengikuti Nabi kada bertaat begini banyak. Yang kedua, Nabi pilih 9, kita kada boleh. Nah, tapi boleh kan 4. Tapi jangan 4 seekor nyali. Ya kalau, apalagi hendak 2 baginya. Nah, ini kada gampang, nah ini seekor banyak kali, kenapa jadi kali? Duitnya kali. Banyak benar jujuran larang, menyewa pelaminan larang. Itu pulang gendongnya larang. Kalau banyak begitu ini, maka Nabi mengajarkan jujuran itu jangan larang. Jika belum ada mengingat memintai orang, Nabi kada beriakan itu. Ada baiknya Nabi jujuran larang. Tentang standar aja lah. Paling menang bagus itu di bawah standar. Yang penting itu melaksanakan sunnah Nabi. Jika ada mintai orang 100 juta, iya Pak. Nah, jadi niat yang penting itu niat kita mengikuti Nabi, mengikuti Nabi. Nah, jadi makanya kalau kita tuh memuliakan orang alim sama halnya memuliakan Nabi, dan orang yang memuliakan Nabi berarti itu orang memuliakan Allah, dan orang yang memuliakan Allah itu adalah tempatnya di akhirat surga. Hendak kalau masuk surga kita berada jelas hendak. Karena jadi hendak masuk surga karena surga itu tempat orang yang diridhoi oleh Allah, tempat orang yang dirahmati oleh Allah, dan tempat di mana orang bisa melihat Allah. Jadi makanya hendak masuk surga. Tapi kayaknya pak dulu lah, jangan demi pun mati. Wah ini kan kesungsuman pulang hendak nambah amal lagi. Tapi kalau memang sudah habis umur, ya tak tahu. Nah, maka dari itu kita berusaha itulah supaya banyak menuntut ilmu, nyaman, tahu segala-galanya, sunnah-sunnah Nabi tahu, jadi nyaman. Jadi gawian itu bilang jadi pahala terus, nang mengubah jadi pahala, apalagi nang memang benar-benar sunnah sudah. Nang mengubah aja artinya nang digawi pahala ada, berdosa ada, itu tuh. Tapi katanya berilmu jadi pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alim afdalu min ibadatil jahil.
Ujar Nabi, tidurnya orang yang alim itu lebih afdol daripada ibadahnya orang yang jahil. Orang yang berilmu guring lebih afdol daripada orang yang jahil beribadah. Karena apa aja? Maka itu guring lebih afdol karena si nang alim nambah ilmu hendak guring iya nambah babajaan, bakudu, itu bacaan nang sunnah Nabi. Benian pulang guring itu napa? Nah itu kan mengistirahatkan badan untuk supaya nanti bangun subuh nyaman. Misalnya kalau guring malam ada niatnya. Jadi inya guring aja pahalanya genap. Sementara nang jahil beribadah. Nah tapi beribadahnya dengan jahil. Kalau inya jahil, nah ibadahnya kan diterima oleh Allah. Inya sembahyang sunnah misalnya, tapi inya kada tahu pembatal sembahyang. Lalu rahat sembahyang bagaru keiman bergerak lebih daripada 3 kali. Nah sembahyangnya pulang tak buka aurat. Ada juga kayak itu tak. Sembahyang bersalawat baju kaos. Ya kan lakian deh. Pas rokok tak umat tertariknya di belakang. Salawat tertarik ke bawah, baju tertarik ke atas, maka tak buka aurat. Sedangkan aurat itu batasnya kan pusatnya sekeliling, bukan pusat saja nanti tubuh. Pun pusat aja tubuh hendak plastik nyupai sudah. Jadi sekelilingan. Nah ke bawah, pas lagi tak buka, nah itu tak buka aurat. Ini ya. Nah, tempatnya. Ya. Babinian pulang. Sembahyang orangnya jahil misalnya yang ada berilmu. Nah, lalu sembahyang kada diterima karena apa? Sembahyangnya mantap bukan sampai ke kening. Nah, ini salah. Di sini tak tutup lawan kain, kada sah sujudnya, sembahyangnya kada sah jadinya. Atau misalnya menutup buka benar sampai ke atas kalian tak rambut, buka juga aurat kada sah juga. Munnya kada belajar ada saja salahnya. Makanya, nah itu belajar ilmu itu wajib hukumnya. Dan orang tanpa amal tanpa didasari ilmu itu ibadahnya akan diterima. Nah makanya orang alim itu guring lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Tapi bukan berarti pian harus jadi tuan guru bertahan kada. Maksudnya apa nampian gawe ibadah harus tahu ilmunya. Nah nang tahu itu karena alim, artinya tahu lawan ilmu. Nang gawean ibadah nang digawe itu ya sembahyang tahu nama apa syaratnya, rukunnya apa, pembatalnya apa, tahu. Nah kayak gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban min al-ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalliya al-faraqatin tatawu'an. Masya Allah. Artinya dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia adalah terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Jadi orang yang menuntut ilmu nih, ujar Nabi, menuntut ilmu satu bab, inya amalakan atau kada diamalkan sudah dapat pahala lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, belum lagi pun mengamalkan itu pahala beramalnya pula. Ada ini pahala menuntut ilmunya dahulu. Nah ya, baiklah. Nang jurus semalam tuh. Artinya kita ini kada sanggup menggawi nang sebanyak itu sembahyang 1000 rakaat.
waktunya kada cukup, mau samalaman kada cukup, awaknya kada tahan. Tapi dengan kita hadir menuntut ilmu satu bab, maka itu Allah berikan pahala lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ayat potong lagi. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya, karena banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya. Nah, jadi memang itu kan pahala menuntut ilmu dahulu besar. Artinya belajar ilmu satu bab lebih afdal daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Tapi ujar sini pula, kalau sudah menuntut ilmu, jangan kada diamalkan, karena memang ada hadis Nabi pula yang menyatakan mencela orang nambah ilmu tapi kada mengamalkan. Dicela pula dari sisi dia kada mengamalkan, di situ salahnya. Seperti lagi ujar sidin sabda dan perkataan Sayyidina Umar, riwayat Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ujar Sayyidina Umar nih, bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, malaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rongganya, dan malaknat akan dia oleh tiap suatu ia naik atasnya matahari, dan menyurat malaikat hafadzah tiap hari di materai atas suratan ini hamba yang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Hai hamba Allah yang mensia-siakan akan segala hak pengetahuannya, hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Maka apabila mati ia, dicabut Allah Ta'ala kadernya atas ketiadaan syahadat, dan diharapkan mati atasnya dalam keadaan iman. A'adallah min dzalika. Nah, itu bahaya dua bulan. Mun kada mengamalkan lawan ilmunya. Nah, jadi tentunya kita berniat menuntut ilmu itu hendak mengamalkan. Apalagi menjaga melanggar bagi ada baik. Yang sudah seorang tahu itu hukumnya haram, dilanggar, itu ngarannya menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmi, lam yanfa'hu ilmu. Artinya bahwasanya yang terlebih sangat manusia siksa pada hari kiamat itu orang yang alim yang tiada memberi manfaat akan dia oleh ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan akan dia Tabarani dan Baihaqi. Jadi kalau berilmu pulang kada diamalkan, itu pulang dapat apa adab di akhirat kena. Mungkin itu juga paraya memang kada tahu berdosa juga pulang menuntut ilmu wajib. Nah, setelah menuntut ilmu itu amalkan. Karena kalau kada diamalkan tadi, kaidah itu di akhirat bisa menjadi siksa. Dan lagi kata Imam Ibnu Ruslan, wa 'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wasan. Jadi wa 'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wasan. Orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya disiksa akan dia dahulu daripada orang yang kafir yang menyembah berhala. Jadi kada baik pulang kalau dia berilmu tapi kada mengamalkan ilmunya. Jadi kita tentunya niat menuntut ilmu itu untuk mengamalkan.
kadang nang sakadar tren aja darah hilir mengajar, tapi nampak sebuting-buting gak dipakai tatap aja ada baik akhlak jaga ibarat lalakian ini tetap aja pamalar, jangan lawan orang, lawan anak, lawan bini juga pamalar. Jaga bebinian pulang ngaji rajin aja, kasih tau kamari pulang tapi tetap aja wani lawan laki, nyambat lagi bumul pada bahasaan. Tapi kan Jepang sejelah ada yakin dari itu. Ayam pada dan ayam lakinya, ini bergerak saya dengan awak laki ayam, sayang bener. Itu kan orang hendak masuk surga, baik benar akhlak lawan lagi taat benar. Itu kan yang dikatakan Nabi kepada Siti Fatimah bahwa ada di suatu kampung itu babinian ahli surga. Tinggal cerita ditanya dicari oleh Siti Fatimah, mendapat ditanya apa amalannya, bakti lawan lagi, taat lawan lagi. Jadi kan sesuai lawan hadis Nabi. Babinian itu hendak masuk surga sembahyang 5 waktu, walaupun hanya sekadar wajib, apalagi kalau ditambah 6 sunat. Dan puasa bulan Ramadan walaupun hanya 6 wajib, apalagi ditambah 6 sunat. Dan lagi nampak menjaga kehormatan dan taat lawan laki dan menjaga kehormatan. Itu jar Nabi hendak masuk surga, pintu surga mana pilih aja. Jadi beribadah wajib, sembahyang, puasa, itu taat lawan laki. Nang banyak itu taat lawan laki. Sembahyang ada kalau ditambahin, sembahyang sehari 5 waktu aja. Puasa 1 bulan Ramadan aja nang wajib. Taat lawan laki, nah ini nang banyak. Saban hari ya kan. Anda tuh aja urutkan ada misi laki, ya bukan ada lagi di situ ada lagi itu kesepian. Jadi pun jaga laki, itu taat. Jangan sampai salah ya kan. Dalam melaksanakan hari-hari ini, misalnya aja dalam hukum fikih tentang kalau babinian tuh sembahyang sunnah lalu nang laki di mahyau ya, nah itu nang abdulnya nang baiknya itu kalau ini lakinya ini misalnya kalau mina ada rito ada dihirani lebih baik batal sembahyangnya. Ya, lagi biar kita tahu nih datang di ya, langsung aja sahutin dia, apa ya, ini adalah jadi langsung jaga ibarat minta bukai lawang bukain lawang, ikam tadi sembahyang kah? Nah, apa tahu tadi kenapa sembahyang? Minta maaf ada apa-apa, wajib menjawab biar dulu. Nah. Pahalanya ganda biar pada melaksanakan sembahyang pun lagi kada suka saat sembahyangnya kada diterima juga. Sembahyang sunat jangan nang terjadi sebaliknya sembahyang sunat Allah Akbar lagi bayar nih yang gak sakti sembahyang nih tuntung sembahyang kurang jangan hiau-hiau tahu surah sembahyangnya ini untuk apa itu iblis juga kurang sembahyang umat menangkai itu sembahyang tadi jadi pahala malah jadi dosa ya. Tapi Tuhan sangat contoh Allah saja mun di sini yakin udah tidak nangkai itu wanita lawan laki berdaan saya lawan laki bisa benar menghibungi laki nah laki juga pulang bisa benar menghargai bini jadi lalu sama-sama bahagia. Kalau awet muda itu aja boleh bahagia. Awet muda kenapa? Ini hati bahagia. Itu kalau lagu merah apabila Anda mau awet muda usahakanlah selalu bergembira. Namun banyak sakit hati jadi rumah perang terus lagi bini anak kena macam-macam berdaan. Iya nang kada wayahnya beban umur bapak muha raul muha itu 10 tahun lebih tua daripada usia. Ada orang kan yang bagus artinya muhanya lebih muda, awet muda lebih muda daripada itu raul muhanya usaha daripada usianya. Ini ada hendak aja pak bahagia jadi mana kawak kain sudah nasib usaha.
Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, nah sedang sudah setengah lupa, sehingga sini dulu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni lahir dan batin seumur hidup, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli shay'in salih ala hadratin Nabi Al-Fatihah.